Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romeo Permata Andusti dengan NIM 24505010111114. Saya berasal dari kelas M. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus yang sudah saya kerjakan selama beberapa minggu terakhir ini. Studi kasus saya berjudul Wabah Penyakit PMK di Cirebon, Jawa Barat. Wabah penyakit mulut dan kuku di Cirebon, Jawa Barat telah menginfeksi 1.545 ekor hewan ternak di 53 desa, dengan sapi potong menjadi yang paling terpengaruh. Penyebaran penyakit ini diperparah oleh lalu lintas hewan dari daerah yang terjangkit. Lembaga terkait dalam penanganan PMK adalah Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Dinas Pertanian bertugas melakukan vaksinasi dan pengobatan, sementara BNPB mengatur lalu lintas hewan. Kelebihan Dinas Pertanian termasuk keahlian dalam peternakan dan akses langsung ke peternak. Namun kekurangan mereka terletak pada keterbatasan sumber daya dan kurangnya koordinasi dengan lembaga lain. Sementara itu, BNPB memiliki jaringan yang luas untuk penanganan bencana, tapi sering menghadapi tantangan dalam implementasi kebijakan di lapangan. Untuk mengoptimalkan kinerja kedua lembaga ini, perlu dilakukan pelatihan bagi petugas lapangan dan peningkatan komunikasi antar lembaga. Selain itu, sosialisasi kepada peternak mengenai kasus PMK sangat krusial untuk mencegah penyebaran lebih lanjut. Vaksinasi massal dan pengawasan ketat terhadap lalu lintas hewan harus menjadi prioritas utama. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan wabah PMK dapat terkendali dan dampaknya terhadap sektor peternakan dapat diminimalkan. Lalu selanjutnya, kekuasaan dalam konteks Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon mencakup berbagai aspek yang saling terkait. Definisi kekuasaan di sini merujuk pada kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan dan tindakan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana dan pengelolaan pertanian. BNPB memiliki peran penting dalam merumuskan kebijakan penanggulangan bencana yang efektif. Sementara, Dinas Pertanian bertanggung jawab dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan di daerah tersebut. Untuk dimensi kekuasaan dapat dilihat dari struktur formal dan informal dalam organisasi. BNPB dan Dinas Pertanian memiliki struktur organisasi yang jelas, di mana setiap pemimpin memiliki tanggung jawab tertentu. Namun, kekuasaan juga muncul dari hubungan interpersonal antar anggota, yang dapat mempengaruhi efektivitas program-program yang dijalankan. Saluran kekuasaan di kedua lembaga ini melibatkan komunikasi yang baik antar instansi, kolaborasi dengan masyarakat, serta dukungan dari pemerintah daerah. Sumber-sumber kekuasaan dalam konteks ini berasal dari pemimpin dan anggota. Pemimpin di BNPB dan Dinas Pertanian memiliki otoritas formal melalui jabatan mereka, sedangkan anggota memberikan dukungan sosial yang penting untuk keberhasilan program. Unsur-unsur kekuasaan meliputi legitimasi, pengaruh, dan kontrol yang semuanya berkontribusi pada efektivitas lembaga dalam menjalankan tugasnya. Untuk mempertahankan kekuasaan, kedua lembaga ini menerapkan strategi seperti memperkuat hubungan dengan masyarakat melalui program edukasi dan sosialisasi mengenai mitigasi bencana dan praktik pertanian yang baik. Evaluasi berkala terhadap kebijakan juga dilakukan untuk memastikan bahwa program tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. Bentuk-bentuk kekuasaan yang terlihat termasuk pengambilan keputusan strategis dan koordinasi dalam penanggulangan bencana serta pengelolaan sumber daya pertanian secara berkelanjutan. Secara keseluruhan, BNPB dan Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon memiliki peran vital dalam menjaga kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan risiko bencana dan peningkatan sektor pertanian. Melalui sinergi antar pemimpin dan anggota serta penerapan strategi yang tepat, kedua lembaga ini dapat menjalankan fungsi mereka secara efektif untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Dinas Pertanian memiliki kewenangan yang berbeda, namun saling terkait dalam penanggulangan bencana dan pengelolaan pertanian BNPB. Yang pertama, BNPB koordinasi penanggulangan bencana, merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana dan terpadu. Untuk Dinas Pertanian, pengembangan kebijakan pertanian, merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pertanian termasuk pengendalian bencana pertanian. Yang kedua yaitu perizinan pertanian, mengeluarkan izin usaha pertanian dan rekomendasi teknis. Keduanya berkolaborasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program untuk meningkatkan ketahanan pangan dan mitigasi bencana. Perubahan sosial yang dialami masyarakat Cirebon akibat wabah PMK disebabkan oleh beberapa faktor.
Yang pertama yaitu ekonomi tertekan. Penurunan populasi hewan ternak menyebabkan pendapatan peternak berkurang, mengganggu mata pencaharian mereka. Yang kedua, krisis kesehatan hewan. Meningkatnya kasus PMK mengakibatkan ketidakpastian dalam ketersediaan hewan kurban, mempengaruhi tradisi dan kegiatan ekonomi lokal. Yang ketiga, respon pemerintah. Pembentukan satuan petugas dan kebijakan pengawasan ketat terhadap lalu lintas ternak mengubah dinamika sosial dan interaksi masyarakat. Yang keempat, perubahan pola konsumsi. Masyarakat mulai mencari alternatif sumber protein lain karena kekhawatiran akan kesehatan hewan ternak yang terinfeksi. Proses perubahan sosial yang terjadi di Cirebon akibat wabah PMK meliputi beberapa tahapan. Yang pertama yaitu awareness. Masyarakat mulai menyadari adanya wabah PMK yang menyerang hewan ternak, memicu kekhawatiran akan dampak ekonomi dan kesehatan. Respon pemerintah. Yang kedua yaitu respon pemerintah. Pembentukan satuan tugas penanggulangan PMK oleh pemerintah daerah untuk mengkoordinasikan penanganan dan pencegahan wabah. Yang ketiga, ada adaptasi ekonomi. Peternakan beradaptasi dengan mencari alternatif pendapatan dan memperketat pengawasan terhadap hewan ternak, termasuk penerapan surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH. Yang keempat, perubahan sosial. Masyarakat mengubah pola konsumsi, mengurangi ketergantungan pada produk hewan ternak yang terinfeksi, dan meningkatkan kesadaran akan kesehatan hewan. Yang kelima dan terakhir yaitu evaluasi dan penyesuaian. Setelah penanganan, evaluasi dilakukan untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam menghadapi potensi wabah di masa depan. Menurut saya untuk BNPB dan Dinas Pertanian ini tidak ada yang namanya saling makan-memakan, tetapi mereka bekerja sama dan saling menguntungkan di bidang peternakan pada saat wabah PMK ini terjadi. Jadi banyak keuntungan yang bisa didapat dengan bekerja sama dibandingkan dengan melakukan kompetisi. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Bila ada kesalahan datangnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.